Zurizal ya, terkait sama apa tadi kan soal masalah pertanahan. Nah, kita melihat juga kemunculan mafia tanah. Nah, pengalaman Pak Zurizal ketika menjadi Irjen seperti apa, Pak? Yang pertama, kalau kita membaca ya, atau mendengar mafia tanah, itu kan kita pikiran kita ini pasti ada minimal 2 orang atau sekelompok orang yang memperoleh tanah atau mendapatkan tanah dengan secara tidak prosedural, ya, mendapatkan tanah dengan secara dalam tanda kutip mengakali peraturan perundang-undangan. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Dr. Ronsen bahwa di dalam kepemilikan tanah itu bukan hanya aspek fisik saja, tapi ada yuridis, ada aspek fisik dan administrasi. Nah, di 3 itu biasanya bermainnya mafia tanah. Di aspek yuridis ya bisa pemalsuan, ya, misalnya giri dipalsukan, terus AJB bisa juga dipalsukan, atau sertifikatnya sendiri dipalsukan, ya. Jadi kalau yuridis nanti menyangkut bukti kepemilikan dengan hubungan antara tanah dengan orangnya. Nah, jadi kasus-kasus yang terjadi, misalnya sertifikat dipegang seseorang, dia punya kopinya, ini digandakan, nah ini juga bisa menyangkut bukti kepemilikan. Nah, kemudian bisa juga seperti mengatakan bahwa sertifikat saya hilang, padahal ada di si pemiliknya atau di ahli waris yang lain. Nah, ini juga ini. Jadi dari segi hati-hati masyarakat di dalam aspek yuridis tadi, ya. Tapi kalau misalnya pemalsuan surat keterangan, pemalsuan giri, ya itu ada di ranahnya pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Nah, kemudian di aspek fisik, biasanya ini menggunakan pihak-pihak, misalnya preman, untuk menguasai lahan-lahan itu. Sehingga apakah lahannya dikuasai? Ya, dikuasai, dipagar, digembok, atau ya memang membuat rumah-rumah kecil di situ, yang sehingga orang itu, oh benar, dia yang pemiliknya. Nah, kemudian aspek tadi termasuk juga dipasang, patoknya dipasang, walaupun itu mungkin secara paksa, ya, pasang, dipoto bahwa itu, nah itulah batas-batas tanahnya, itu fisik. Kemudian aspek dia di administrasi, banyak ini yang memakai figur. Nah, misalnya contoh kasus dulu, nggak apa-apa saya sebut, ya, sudah terjadi tanahnya mantan wakil menteri luar negeri. Nah, itu sertifikatnya sebenarnya ada di dalam agunan, tetapi ada kaitannya orang ini dengan mengeluarkan agunan tadi, terus seolah-olah pemiliknya ini datang, padahal orang lain nih, figur. Nah, KTP-nya pun itu juga dipalsukan, ya. Jadi memalsukan figur identitas. Jadi, nah kemudian juga misalnya dia bukan waris, atau dia sebenarnya di warisnya ini ada beberapa banyak. Ini juga banyak dipalsukan, bahwa diberi keterangan dia hanya sendiri, atau padahal ada keluarganya di luar negeri, di mana. Nah, ini modus-modus di mafia tanah. Jadi ada di 3 aspek tadi, di yuridis, di fisik, dan juga di administrasi. Nah, ada modus-modus lain, contohnya, ya, contoh saya sebut lagi kasus-kasus yang kebetulan saya tangani, itu dari ibunya mantan ketua PAN, ibunya Pak Sutrisno Sembahir juga. Nah, itu sertifikatnya yang milik dia aslinya ada, awalnya dipegang ibunya Pak Sutrisno ini tadi. Ya. Nah, ternyata pada saat dia akan balik nama atau akan memperbarui atau akan melakukan tindakan pemeliharaan, ada penukaran
yang diberikan asli tapi palsu kepada yang bersangkutan, sedangkan yang benar-benar asli ini diambil oleh mafia, diambil nanti ditransaksikan keuangan. Nah, ada juga memang menyangkut fisik tanah, ya, praktek yang sudah ditangani ini sebenarnya dua orang yang berlawanan merekayasa di pengadilan, dia tidak punya hubungan dengan fisik tanah itu, tapi dia membawa pengadilan sehingga pasti ada yang menang kan di antara dua ini. Padahal yang punya mungkin Pak Ronsen ini, dia nggak tahu menahu, sehingga dia tidak melakukan intervensi, tidak melakukan apa, tiba-tiba menang, ya langsung didaftarkan kepada BPN. Itu kasus-kasus yang selama saya menjadi irjen menangani, itu kok contoh-contoh kasus baik yang menyangkut yuridis, administrasi maupun administrasi fisik. Jadi di ruang lingkup itulah dipalsukan. Ada juga sebenarnya penipuan bisa jadi pura-pura menjadi agen properti. Dia mengajak calon penjual mendatangi notaris, padahal notarisnya juga abal-abal. Nah, diberikan DP kepada penjual, misalnya harga tanah 100 miliar, dia kasihkan 5 miliar. Nah, seneng toh pemilik tanahnya mau jual, yaudah tapi pinjam sertifikatnya. Nah, begitu pinjam digandakan sertifikatnya, digandakan, yang asli dibawa ke lembaga keuangan, yang digandakan tadi dikembalikan, nggak jadi, ya uangnya nggak apa-apa, nggak dikembalikan. Tetapi dari lembaga keuangan dia bisa dapat berkali-kali lipat. Karena digadekan itu ya. Tadi ya bisa dapat 25M, 30M, padahal dia mengeluarkan misalnya sebagai jaminan begitu ya. Ya. Nah, itulah modus-modus, sehingga bagi masyarakat hati-hati kalau ada yang meminjam sertifikat, meminjam girik atau meminjam apapun. Tadi dari segi yuridis yang disampaikan Pak Ronsen itu ruang-ruang pemalsuannya, ya. Nah, tentu siapa yang terlibat bisa, kalau yang memalsukan ini ada bisa pihak luar, kepala desa, notaris juga bisa, dari pihak peradilan juga bisa, kemudian pihak-pihak di dalam internal BPN juga bisa. Itu. Jadi harus berhati-hati masyarakat, jangan mendengar ada yang mau beli buru-buru mengeluarkan. Nah, harus kepada notaris yang dikenal, yang betul-betul notaris praktek di situ. Jangan nanti dibawa ke kantor notaris, padahal kantor itu hanya nyewa dalam hitungan minggu. Dibuat memang keterangan kantor notaris ABC, tapi itu hanya kantor kamuflase gitu ya.